mengidentifikasi serta menyelesaikan masalah dalam proses pembelajaran matematika, terutama menentukan jarak antara titik dan titik dalam materi dimensi 3, sehingga pemanfaatan media dan teknologi ini dapat mengajak peserta didik dalam memproses materi, membantu pembelajaran yang lebih menyenangkan, dan penyampaian materi yang lebih mudah. Yang selanjutnya yaitu peran teknologi sebagai alat komunikasi, informasi, atau evaluasi. Yang pertama, teknologi mempermudah peserta didik dalam menerima materi visual. Yang kedua, teknologi memfasilitasi peserta didik, guru, serta teman sebayanya dalam mengkomunikasikan dengan analisis serta evaluasi dalam pembelajaran matematika. Nah, contohnya yaitu WhatsApp, Google Meet, Google Form, Zoom, GeoGebra, PPT, Kahoot, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada aplikasi untuk menyampaikan materi. Contohnya itu ada Zoom, ada Google Meet, ada PowerPoint, ada YouTube, dan juga ada WhatsApp. Lalu ada aplikasi pendukung pembelajaran, yaitu contohnya ada GeoGebra dan juga mungkin ada Desmos. Selanjutnya ada aplikasi motivasi dan evaluasi. Contohnya itu ada Google Form dan juga ada Kahoot. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan alat-alat beserta meminimalkan. Pertama, Zoom dan Google Meet. Kelebihannya dapat merekam pertemuan, dapat mengundang peserta, dapat nge-share foto, video, dokumen, dapat menjadi platform diskusi dan pembelajaran. Kekurangannya, tidak tersedia bahasa Indonesia, pemakaian waktu dan peserta terbatas kecuali berlangganan, penggunaan data banyak. Cara mengatasinya, menggunakan translate otomatis, berlangganan aplikasi Zoom, dan video dinonaktifkan. Kedua, PowerPoint. Kelebihannya, membuat pembelajaran lebih menarik, dapat disisipkan suara, video, dan foto, dapat dibuka berulang-ulang. Kekurangannya, tidak dapat menjadi forum diskusi. Cara mengatasinya, menggunakan WhatsApp Group, Zoom, atau Google Meet. Ketiga, YouTube. Kelebihannya, dapat menyebarkan video lebih mudah dengan link, dapat melakukan siaran langsung, video dapat diputar berulang-ulang. Kekurangannya, penggunaan data cukup banyak, tidak ada tempat untuk diskusi. Cara mengatasinya, menurunkan kualitas video. Untuk berdiskusi, dapat menggunakan aplikasi WhatsApp, Zoom, dan Google Meet. Keempat, WhatsApp. Kelebihannya, dapat digunakan jadi forum diskusi. Kekurangannya, tidak dapat berdiskusi secara video call dan telepon lebih dari 8 orang. Cara mengatasinya, menggunakan Zoom atau Google Meet. Kelima, GeoGebra. Kelebihannya, terdapat metode 3 dimensi yang mempermudah visual untuk memahami gambar-gambar yang tersedia. Dengan adanya animasi dan gerakan-gerakan manipulasi yang akan memberikan pengalaman visualkan konsep bangun ruang. Kekurangannya, menggunakan penyimpanan yang cukup besar apabila digunakan di handphone. Aplikasi tidak mendukung di Android, dan cara mengatasinya menggunakan GeoGebra versi web dan menggunakan GeoGebra pada laptop. Selanjutnya, Google Form. Kelebihannya mudah diakses, hasil survei atau kesimpulan bisa langsung diketahui. Kekurangannya tidak bisa digunakan untuk berdiskusi. Cara mengatasinya, berdiskusi menggunakan WhatsApp atau Zoom atau Google Meet. Selanjutnya, Kahoot. Kelebihannya mudah diakses, dapat membuat kuis, diskusi maupun bertanya dengan memasukkan berbagai elemen seperti video, gambar, dan teks. Kekurangannya, aplikasi memuat memori yang cukup banyak jika di-download di handphone. Cara mengatasinya menggunakan Kahoot versi web. Untuk selanjutnya yaitu soal menentukan jarak antara titik dengan titik pada bangun ruang. Nah, kalian tahu gak sih kalau soal ini tuh bisa dikerjain dengan cara cepat loh? Nah, caranya gimana? Nah, kita bisa menggunakan aplikasi GeoGebra untuk mengerjakan soal ini. Kita baca soalnya dulu ya.
Diketahui sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang sisi 4 cm. Tentukan jarak antara titik A dengan titik G. Nah, kita buka aplikasi GeoGebra. Nah, setelah terbuka, kita buat alas kubus. Alas kubus kan berbentuk persegi. Nah, terdapat 4 titik, kita pilih ini. Nah, karena panjang sisinya itu 4 cm, maka kita buat jarak antara titik 1 dengan yang lain itu 4 petak. Nah, seperti ini. Seperti ini, kalau udah kita klik move biar bisa dipindah-pindah, klik lagi alasnya, kemudian kita pilih view, pilih 3 dimensi grafik. Kita tunggu. Nah, setelah muncul ini, kita tutup bagian ini. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita klik sisinya, sisi alas yang kita buat tadi. Kemudian klik ini, pilih kub, karena kita mau buat kubus. Nah, kita klik lagi alasnya. Nah, setelah jadi, kita bisa putar letaknya sesuai apa yang kita inginkan. Seperti ini. Sekarang kita kan mau cari jarak antara titik A dengan titik G. Jadi kita mau menghubungkan keduanya. Kita pakai ini. Pilih yang segmen. Kemudian hubungkan. Nah, setelah itu klik move lagi. Kita klik yang garis yang kita buat tadi. Setelah itu kita dapat menemukan jarak antara titik A dengan titik G itu panjang F, yaitu 6,93 cm. Seperti itu. Jadi dapat disimpulkan jika jarak antara titik A dengan titik G itu 6,9 cm. Nah, perlu diperhatikan jika kalian ingin membuat bangun ruang di dalam GeoGebra, kalian harus sesuai ukuran yang ada di dalam soal, biar hasilnya juga sesuai. Seperti itu. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami meminta maaf. Kemudian apabila ada pertanyaan bisa dituliskan di forum diskusi. Terima kasih.